Emang lupa. nanti bisa di-cut, Kak? Bisa di ini aja di-cut. Di Bisa. stop aja kali, terus di start lagi apa-apa. Enggak, ini aja nanti. Ya ujung-ujungnya edit lagi ya. Gimana dong? Ya, nggak apa-apa, ntar gue yang edit deh. Habis ini langsung gue edit. Di-cut. Gue cut aja. Ayo on cam. Yuk. Jelas nggak suaraku? Jelas. Yuk, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Biar nggak ngulang. Biar nggak kebanyakan ngulang. Itu apa? Kok 52 menit? Jangan lihat WA. Aku mulai ya guys ya. Oke. Bagaimana nih? Oke. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Sofitri Rahayu, Sarjana Pendidikan Magister of Engineering, selaku dosen mata kuliah sensor dan transducer, serta teman-teman semua yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di sesi presentasi via online hari ini. Perkenalkan, nama saya Ulfa Nandifah sebagai moderator dalam presentasi kelompok 8 yang akan membawakan materi tentang IRCam. Adapun anggota kelompok saya yaitu ada Bang Julio, Bang Boni, lalu saya sendiri, Bang Rifki, dan Bang Raska. Baik teman-teman, marilah kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu penyampaian materi. Saya persilahkan kepada Bang Julio membacakan materinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ulfa. Kita akan mulai menjelaskan pengertian IRCam atau infrared kamera. Infrared kamera adalah sebuah kamera yang menangkap dan membuat gambar dari sebuah objek dengan menggunakan radiasi inframerah yang dipancarkan dari objek tersebut. Dalam proses ini disebut imaging thermal. Gambar yang dihasilkan mewakili suhu objek yang ditangkap. Kamera infrared menghasilkan visual gambar dengan tampilan warna yang mewakili suhu permukaan benda yang ditangkap dalam kamera infrared. Warna yang ditampilkan untuk mewakili suhu atau panas ditampilkan dari yang paling gelap untuk mewakili suhu yang rendah atau yang paling dingin, hingga warna yang paling cerah untuk mewakili suhu yang tinggi atau yang panas. Sama seperti kamera pada umumnya, yang mampu mengambil gambar menggunakan cahaya tampak. Tetapi, kamera umumnya hanya mampu menangkap panjang gelombang pada rentang 400-700 nanometer dari cahaya tampak. Sedangkan, kamera thermal dapat menangkap kepanjang gelombang dari sekitar 1000 nanometer hingga sekitar 14.000 nanometer. Infrared kamera menangkap gambar dari panas, bukan dari cahaya tampak. Panas atau inframerah atau energi panas dan cahaya merupakan bagian dari spektrum elektromagnetik. Tetapi kamera yang dapat mendeteksi cahaya tampak tidak akan melihat energi panas dan sebaliknya. Kamera infrared digunakan untuk menangkap gambar suhu manusia, objek bergerak, ataupun peralatan-peralatan penghasil panas yang digunakan. Contohnya, terminal pada instalasi listrik, ataupun sambungan-sambungan pada penghantar-penghantar di jaringan kelistrikan. Terima kasih. Akan dilanjutkan oleh Bang Boni. Baik, selanjutnya untuk cara kerja IRCam. Cara kerjanya yaitu kamera akan mengubah data inframerah tersebut menjadi gambar elektronik yang mana nantinya akan menunjukkan suhu permukaan objek yang diukur. Kamera inframerah berisi sistem optik yang memfokuskan energi inframerah ke chip detektor, khusus sensor array yang berisi
ribuan piksel detektor yang diatur oleh sebuah kisi. Setiap piksel dalam susunan sensor bereaksi terhadap energi inframerah yang difokuskan padanya dan menghasilkan sinyal elektronik. Prosesor kamera mengambil sinyal dari setiap piksel dan menerapkan perhitungan matematis untuk membuat peta warna dari suhu yang tampak dari objek. Setiap nilai suhu diberi warna beda. Matriks warna yang dihasilkan dikirim ke memori serta ke tampilan kamera sebagai gambar suhu, gambar thermal dari objek tersebut. Jadi untuk deteksi suhunya itu semakin panas dia akan berwarna semakin putih, dan kalau dia dingin berarti berwarnanya gelap, biasa ungu atau kehitaman seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk poin peletakan sensor pada earcam di suatu ruangan, bisa dari atas ataupun dari samping, tergantung dari bagaimana kita menangkap apa yang mau ditangkap di suatu tempat tersebut. Kemudian selanjutnya jenis sensor pada earcam. Yang pertama, sensor infrared, perangkat elektronik yang mengukur dan mendeteksi radiasi inframerah di lingkungan sekitarnya. Kemudian sensor thermal, sensor yang digunakan untuk mendeteksi gejala perubahan panas, temperatur, suhu pada suatu dimensi benda atau dimensi ruangan tertentu. Selanjutnya, untuk cara kerja dari Mbak Ulfa, silakan. Baik, terima kasih Bang Boni. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya, yaitu ada cara kerja sensor inframerah, di mana prinsip dasar termometer inframerah adalah bahwa semua objek itu memancarkan energi. Nah, energi tersebut yang dipancarkan itu energi inframerah. Semakin panas suatu benda atau molekulnya, maka akan semakin aktif dan semakin banyak energi inframerah yang akan dipancarkan. Inframerah termometer akan mengukur suhu menggunakan radiasi kotak hitam yang dipancarkan oleh objek. Terkadang juga disebut dengan termometer laser. Jika menggunakan laser untuk membantu pekerjaan pengukuran atau termometer tanpa sentuhan untuk menggambarkan kemampuan alat, maka dalam bentuk jarak jauh, maka untuk itu kita dapat mengetahui jumlah energi inframerah yang dipancarkan oleh objek tersebut serta berapa emisinya. Kemudian, desain utama dari suatu inframerah termometer yakni adalah lensa pemfokus energi inframerah pada detektor yang dapat mengubah energi menjadi sinyal elektrik yang dapat ditunjukkan dalam unit temperatur setelah disesuaikan dengan variasi temperatur pada lingkungan. Konfigurasi tersebut dapat mengukur suhu yang bekerja dari jarak jauh tanpa menyentuh objek tersebut. Dengan demikian, inframerah termometer berguna mengukur suhu pada keadaan di mana termokouple atau sensor tipe lainnya tidak dapat digunakan atau tidak dapat menghasilkan suhu yang akurat untuk beberapa keperluan. Nah, inframerah ini juga digunakan untuk melihat dalam situasi gelap. Kemudian, agar tidak terganggu dengan suatu cahaya yang menyorot, maka kita dapat menggunakan inframerah, ataupun inframerah juga dapat digunakan ketika suatu ruangan itu berasap. Jadi, inframerah masih dapat mendeteksi ruangan tersebut. Kemudian selanjutnya ada cara kerja sensor thermal. Nah, di sini sensor thermal itu ada termistor. Prinsip kerjanya yaitu suatu termistor dipengaruhi oleh resistansi yang bergantung pada suatu perubahan suhu. Nah, perubahan resistansi ini pada termistor dapat diukur menggunakan ohmmeter. Jika hubungan yang tepat antara perubahan suhu terhadap pengaruh resistansi termistor, maka dengan mengukur resistansi termistor ini, sehingga nantinya dapat menurunkan suhu. Nah, termistor ini kan mampu mendeteksi suatu perubahan suhu ya, terutama pada suhu ruangan.
sehingga alat ini dapat digunakan pada perangkat elektronika yang membutuhkan sensor suhu atau yang membutuhkan fungsi untuk pengukur suhu. Nah, pada dasarnya termistor ini termasuk sebuah jenis yang mampu mengubah nilai tahanan ataupun nilai resistansinya berdasarkan suhu lingkungannya. Nah, suhu lingkungan ini akan diterima oleh termistor yang menyebabkan nanti resistansinya itu lebih tinggi ataupun lebih rendah tergantung dari jenis bahan yang akan digunakan. Selanjutnya untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh Bang Rifki. Baik, terima kasih Mbak Ufa. Kita lanjutkan ke slide 9, di mana ada cara kerja sensor Karman. Nah, di sini saya akan menjelaskan termistor. Di mana prinsip kerja termistor itu dipengaruhi oleh resistansi yang bergantung pada perubahan suhu. Resistansi pada termistor dapat diukur menggunakan ohmmeter. Jika hubungan yang tepat antara perubahan suhu terhadap pengaruh resistansi termistor, maka dengan mengukur resistansi termistor sehingga dengan dapat menentukan suhu. Nah, dari presentasi kelompok kami, di mana data sensor yang bisa dipakai atau hardware yang dipakai itu adalah sebagai berikut. Terdapat 5 buah hardware yang dipakai, yaitu ada Meldir dengan kode MIR 8060B101, lalu ada kabel dengan tipe Nucleo Con V33, lalu ada MCU board atau microcontroller board dengan tipe MCU 0433 MC01V1, kabel MLX 501 330 0600 dan fixture Gira 001, di mana dari hardware yang dipakai ini, yang pertama adalah Meldir. Nah, ini merupakan suatu sensor infrared. Merupakan suatu sensor infrared yang unik dengan menggunakan teknologi thermal dioda. Nah, sensor MIR ini itu menggunakan power supply atau voltage dengan minimal minus 0,3 dan maksimal sebesar 3,8 volt. Dengan digital in-out-nya sebesar minus 0,3 volt dan maksimalnya 3,8 volt. Untuk digital in-out-nya itu memiliki nilai yang sama persis dengan power supply voltage-nya. Lalu untuk storage temperature-nya atau kamera ini bisa disimpan dari suhu minimal sebesar minus 40 derajat Celcius sampai dengan 85 derajat Celcius. Kamera ini masih bisa untuk disimpan dalam keadaan baik hingga mencapai suhu minimal yang sangat minim, yaitu sebesar minus 40 derajat Celcius. Namun untuk temperatur operasinya, kamera ini dapat mulai bekerja di suhu minus 20 derajat Celcius sampai dengan maksimalnya 85 derajat Celcius. Yang artinya kamera ini memiliki nilai 20 derajat Celcius lebih tinggi untuk nilai operasi temperaturnya dibandingkan dengan storage temperaturnya. Selanjutnya kita lanjut dengan kabel. Nah, kabel ini berfungsi untuk menghubungkan antara kamera Meldir tadi atau kamera infrared tadi dengan MCU board. Nah, untuk MCU boardnya itu atau MCU 0433 ini itu merupakan sebuah microcontroller atau unit microcontroller yang merupakan sebuah komputer kecil dalam satu chip sirkuit atau kita biasa sebut IC. Nah, dari microcontroller ini atau MCU board ini itu merupakan satu atau beberapa CPU seperti prosesor atau CPU pada komputer layaknya komputer dengan dilengkapi dengan beberapa memori dan peripheral input atau output yang dapat diprogram. Nah, jadi nantinya dari kamera Meldir ini disambungkan dengan MCU board lalu diprogram, maka akan dan dibantu dengan komponen-komponen lainnya, maka kamera infrared ini akan dapat bekerja. Lalu selanjutnya kabel seperti biasa hanya untuk menghubungkan antara MCU board lalu dengan kamera Meldirnya ini
lalu juga dengan kabel Conv 33-nya ini, lalu juga fixture yang terakhir adalah fixture dengan tipe Jira 001, merupakan sebuah alat bantu yang dimana berfungsi untuk menempatkan benda atau benda atau alat kerja saat proses pengerjaan dengan sebuah mesin. Nah, biasanya fixture ini terikat pada suatu benda yang atau suatu permukaan yang datar, mungkin seperti meja besi atau meja pada umumnya ataupun pada tembok. Lalu berdasarkan jenis operasinya ini, fixture umumnya dipergunakan untuk proses pemesinan seperti miling, assembling, drilling, marking, serta tapping fixture pada penggunaan di industri. Namun untuk penggunaan yang kita gunakan saat ini merupakan alat bantu yang digunakan untuk membantu dari sensor si thermal ini. Nah, kita lanjut. Nah, ketika dari si MCU boardnya hardware tadi sudah kita rangkai menjadi seperti yang ada pada layar teman-teman lihat. Nah, lalu kita sambungkan pada software yang sudah diprogram, maka sensor thermalnya akan bekerja memperlihatkan apa yang ada di depannya dengan gambaran seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya tadi, yaitu dia akan menampilkan permukaan yang lebih panas menjadi warna yang lebih keputih-putihan atau kemerahan, dan permukaan yang lebih gelap untuk mencerminkan suhu yang lebih rendah. Nah, adapun aplikasi pada IRCam itu biasanya teman-teman juga mungkin ada beberapa yang sudah paham ya dari penjelasan yang sebelumnya. Namun di sini ada beberapa aplikasinya, yaitu seperti untuk security, burglar monitor, lalu ada untuk patient monitor untuk detect action, lalu untuk people count, menghitung jumlah orang ya di suatu tempat-tempat seperti pada mall ataupun pada pusat-pusat gedung yang memerlukan security tingkat tinggi. Lalu ada smart building atau HVAC untuk monitor room condition seperti monitor suhu ruangan, lalu untuk memonitor orang-orang yang ada di sekitar ruangan tersebut juga agar dapat diambil tindakan pada smart building tersebut, apakah harus menaikkan atau menurunkan suhu di ruangan tersebut. Lalu ada thermal scanner seperti yang teman-teman lihat pada zaman COVID sekarang ini. Sebelum kita masuk ke dalam sebuah gedung atau sebuah tempat, kita harus scan terlebih dahulu suhu tubuh kita, baik nantinya jika terbaca sesuai, maka kita diperbolehkan masuk. Namun apabila tidak sesuai, maka kita tidak diperbolehkan masuk. Lalu ada untuk mesin monitor untuk memonitoring temperatur mesin, suhunya, apakah mesin tersebut terdapat overheat yang berlebih ataupun bekerja pada suhu operasi yang minimum ataupun yang ideal. Lalu ada untuk kitchen temperature control juga untuk mengontrol dari suhu dari kulkas, ada suhu dari microwave, ada suhu dari kompor juga, yang dari fungsi kitchen ini itu sebenarnya bisa juga disambungkan dengan fungsi smart building tadi, sehingga bisa mencegah terjadinya kebakaran pada rumah tersebut. Lalu adanya animal detection, ini juga bisa jadinya dari fungsi ini kita bisa memperlihatkan atau kita bisa mengetahui apa saja nih pergerakan-pergerakan yang ada di rumah kita, ada binatang apa saja yang ada di rumah kita, untuk kita juga bisa tahu selanjutnya bagaimana caranya. Mungkin kalau misalkan kita harus basmi, bagaimana cara membasmi hewan tersebut atau binatang tersebut agar tidak lagi berada di sekitar lingkungan kita. Lalu untuk yang selanjutnya adalah gesture atau monitor action. Nah, ini juga sama sepertinya pada kamera biasa, untuk IRCam ini juga bisa memonitoring dari gerakan kita, namun dengan bukan dengan gambar seperti pada kamera biasanya, namun dengan pengaplikasian suhu yang ditampilkan, dan suhu tersebut akan mengikuti gerakan yang kita
lakukan di depan kamera tersebut. Nah, sekian penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bang Rasca. Silakan Bang Rasca. Ya, terima kasih untuk Bang Rifki. Di sini saya akan melanjutkan di penggunaan IRCam pada lingkup PLN. Di lingkup PLN sih pada penggunaan IRCam ini di lingkup PLN terutama di JTM dan di PHBTR ya. Jadi dilihat di slide ini, pada pemeliharaan dan inspeksi jaringan tegangan menengah, salah satu yang dilakukan adalah mengamati panas yang dihasilkan dari kabel maupun bagian-bagian komponen yang ada pada JTR. Hal ini bertujuan untuk melaporkan jika salah satu komponen yang ada itu terlalu panas, sehingga cepat atau lambat keandalannya dari sistem JTR atau JTM ini akan terganggu dan dapat terjadi failure, sehingga dapat segera dilakukan pembaruan. Lalu IRCam di sini berguna sebagai fototermal juga yang dapat dilihat seperti pada slide. Ini contoh dari kedua fototermalnya itu. Selain dapat digunakan secara real time, IRCam juga dapat digunakan shutter sehingga hasil gambarnya bisa disimpan ke dalam PC maupun bisa disambungkan ke dalam cloud. Cloud itu kayak penyimpanan di internet. Selain jaringan tegangan menengah, dalam perangkat hubung bagi di jaringan tegangan rendah yang ada di rumah-rumah juga memerlukan pemeliharaan dan pengawasan, sehingga untuk meminimalisir failure juga dan meningkatkan keandalan agar pengguna selalu aman dan nyaman. Oleh karena itu, di penggunaan IRCam ini sangat berguna juga untuk penggunaan untuk membantu di lingkup kerja PLN gitu. Selanjutnya yang slide yang terakhir ya ini. Ini itu kelebihan dan fitur-fitur yang ada di IRCam yang sudah dijelaskan oleh Mbak Ulfa sedikit tadi. Jadi pada slide ini keunggulan-keunggulannya antara lain ada night vision. Night vision itu dibanding dengan thermal cam lain, di mana dengan keunggulan dari sensor infrared, maka seperti keadaan gelap itu tetap dapat terlihat jelas, mengidentifikasi seperti orang, hewan, ataupun benda panas lainnya secara high resolusi. Lalu ada jika terganggu dalam keadaan yang berasap atau berkabut, IRCam ini tetap dapat mengidentifikasi ada beberapa orang yang terlihat di situ dengan gerakan-gerakannya juga sangat jelas di sekitar IRCam itu. Gambarnya. Ya, dan yang terakhir ada yang terhalang oleh backlight. Terhalang oleh backlight biasanya pada kamera-kamera biasa itu akan menampilkan black spot. Tapi di infrared ini karena kelebihan dari IRCam itu dia tidak terpengaruh sama sekali oleh black spot ataupun dari backlight. Nah, yang terakhir ini adalah data akuisisinya. Bisa dilihat ini data akuisisi di sini di flowchart ini sebenarnya hanya untuk dari awal IRCam ini dinyalakan sampai dia bisa menghasilkan gambar. Jadi saya akan menjelaskan beberapa penjelasan yang lebih lebih mudah. Jadi jadi data akuisisi ini adalah proses pengambilan data dari sensor yang diubah ke sinyal listrik dan dikonversi ke bentuk angka digital yang akan diproses dan dianalisis melalui komputer. Bagian akuisisi data mulai dari unit pemrosesan sinyal, sensor, perangkat keras, dan unit komputer. Data akuisisi dari
IRCam ini menggunakan sensor yang berupa inframerah. Sensor inframerah adalah perangkat elektronik yang mengukur dan mendeteksi radiasi inframerah di lingkungan sekitarnya. Radiasi inframerah secara tidak sengaja ditemukan oleh seorang astronom bernama William Herschel pada tahun 1800-an. Saat mengukur suhu, setiap warna cahaya dipisahkan oleh prisma, diperlihatkan bahwa suhu yang berada tepat di luar lampu merah adalah yang tertinggi. IR tidak terlihat oleh mata manusia karena panjang gelombangnya lebih panjang daripada cahaya tampak. Lalu ada thermal dioda. Thermal dioda ini adalah semikonduktor yang terdiri dari jenis P dan jenis N. Sambungan PN sangat mempengaruhi aliran arus. Gabungan antara bahan jenis P dan bahan jenis N dijumpai pada dioda. Jadi bila dioda diberi satu daya berbalik atau reverse bias, dioda tidak bekerja, dan pada kondisi ini dioda mempunyai tahanan dalam yang tinggi sehingga arus sulit mengalir. Dengan demikian pada rangkaian ini digunakan dioda sebagai sensor suhu. Thermal dioda ini cara kerjanya semakin panas dioda menghasilkan tegangan lebih tinggi sehingga suhu juga meningkat. Lalu untuk mikrokontrolernya menggunakan MCU yang menggunakan komunikasi SPI. SPI itu adalah komunikasi seri sinkronus yang berarti harus menggunakan clock yang sama untuk mensinkronasi deteksi bit dan receiver. Biasanya hanya digunakan untuk komunikasi jarak pendek dengan mikrokontroler lain yang terletak pada papan rangkaian yang sama. Bus SPI dikembangkan untuk menyediakan komunikasi dengan kecepatan tinggi dengan menggunakan pin mikrokontroler yang lebih sedikit. Di mana menggunakan pin-pinnya itu seperti MISO atau Master In Slave Out dan MOSI, Master Out Slave In, adalah jalur data untuk komunikasi antara master atau programmernya dan slave IC mikrokontrolernya. Karena di MCU ini terdapat beberapa IC, jadi untuk pengeluaran data di IR ini menggunakan SPI. Jadi sesuai dengan namanya, MISO merupakan jalur yang digunakan download untuk menerima data, sedangkan MOSI adalah jalur downloader mengirim data ke IC mikrokontrolernya. Kedua jalur ini adalah jalur utama yang digunakan downloader dan mikrokontroler berkomunikasi. Untuk menghindari kesalahan dalam berkomunikasi, maka dibutuhkan sinkronasi. Sinkronasi tersebut dilakukan dengan memanfaatkan jalur SCK atau ada yang disebut SCLK, serial clock. Data atau MISO dan MOSI akan dianggap valid hanya saat SCK dalam keadaan tinggi. Nah, untuk mendukung penggunaan selain menggunakan interface, interface menggunakan USB ke perangkat seperti yang Bang Rifki tadi jelaskan. Dari mikrokontroler ini juga bisa menggunakan modem atau modul WiFi secara eksternal. Jadi karena ini produk dalam pengembangan juga, kemungkinan ini bisa dilihat melalui aplikasi dengan berbasis cloud gitu. Jadi bisa dilihat secara remote juga. Dan untuk penjelasan dari on-nya dia pada saat start di program data akuisisinya ini, pada saat start program memulai menganalisis pin SPI yang terhubung ke sensor. Selanjutnya, program SPI akan mengeksekusi ke kode program untuk membaca nilai sensor. Program mengeksekusi kode program untuk pembacaan nilai sensor. Nilai parameter masing-masing sensor dikirimkan ke halaman website atau PC viewer. Jadi programnya selesai. Jadi itu adalah data akuisisi yang ada di IRCam ini. Terima kasih, saya lanjutkan kepada Mbak Ulfah. Baik, terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah melakukan presentasi pada hari ini. Nah, dari presentasi yang sudah kita laksanakan pada hari ini, apabila ada teman-teman yang mau menambahkan, mungkin boleh?
sudah cukup? Oke, baik. Terima kasih semuanya, teman-teman yang sudah menyaksikan presentasi hari ini, tentang materi IRCam, di mana kita bisa melakukan pendeteksian suhu, meskipun kita berada di ruang yang gelap, di ruang yang berasap, ataupun, adanya backlight cahaya. Itu saja dari kelompok kami. Saya sebagai moderator hari ini, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Ini Bang siapa tadi? Gimana? Bang